Selamat malam semuanya. Saya Muhammad Farhan dengan NIM 219030212 dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kewirausahaan, yaitu bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Mari kita mulai. Ya, di sini ada buku kerja KWU 2 kewirausahaan bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Di sini kita masuk ke yang pertama, ada Business Facilitator Developer dengan saya Muhammad Farhan dengan NIM 21903021212. Baik, masuk ke form yang pertama. Di sini ada form persiapan, fondasi etika dan hukum berbisnis. Di sini saya mengambil produk atau jasa di bagian food and beverage. Cafe design dengan unit usaha cafe design modern kuliner makanan dan minuman kaki lima. Ini sebuah restoran dengan tipe tradisional tapi berdesain modern. Di sini ada langkah-langkah. Yang pertama itu ada identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja di 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Di sini membangun budaya etik dapat mencakupi saya mengembangkan kode of conduct atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik. Terus di sini ada budaya etik yang kuat dapat mencakupi pertama, akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian selanjutnya ada di 1.2 yaitu notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan, saya mengambil mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. Di 1.3 ada perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders ini sangat penting, yaitu mencakupi sifat bisnis prospektif dan inovatif, identitas dan usaha entitas para pendiri, identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis, deskripsi modal operasi awal dan klausa buyback. Selanjutnya di 1.4 ada perselisihan hukum. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan saya dapatkan semuanya secara tertulis dan tetapkan standar operasional. Untuk kepakatan hukum, di sini ada perjanjian non-owner mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak melengkapkan rahasia dagang atau perusahaan, dan perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk menjangka waktu tertentu. Yang kedua, ada memilih bentuk organisasi, yaitu di kriteria kerjanya 2.1 bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Saya mengambil bentuk organisasi bagian partnership. Untuk 2.2, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih untuk organisasi dapat mencakupi, di sini saya memilih jumlah dan jenis investor yang terlibat dan transferabilitas bisnis di masa depan. Persyaratan izin usaha. Di sini bisa kita lihat persyaratan izin usaha saya. Di sini juga ada izin pajak untuk penjualannya. Terus ada izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan yang didapatkan. Di sini ada peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, dan ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan atau Lembaran Negara Republik Indonesia. Di sini ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ada Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Di
Di sini ada peraturan Menteri Pariwisata tentang pedoman penyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi di kabupaten atau kota. Di sini ada pasal 1, pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten kota meliputi yang pertama adalah landasan pembangunan kepariwisataan Indonesia. Terus muatan materi rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi Ripar atau PROP dan rencana induk pembangunan kepariwisataan. Untuk kabupaten kota di CS penyusunan uraian pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Sekian untuk form yang pertama. Kita kembali ke form kedua, yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Yang pertama itu di sini ada elemen kriteria unjuk kerja dan status untuk baik, sedang, dan kurang. Untuk tujuan keuangan perusahaan di sini diidentifikasi ada 3, yaitu probabilitas, likuiditas, efisiensi, dan stabilitas. Di sini untuk probabilitasnya saya mengambil untuk status baik, likuiditasnya untuk status sedang, efisiensinya sedang, dan stabilitasnya sedang. Lalu di 1.2 ada proses pengelolaan keuangan. Di sini adalah preferensi laporan, yaitu untuk laporan pendapatannya saya mengambil baik, neracanya juga statusnya baik. Untuk laporan cash flow-nya itu juga statusnya sedang. Dan selanjutnya ada proporsi perakiraan keuangan. Yang pertama itu ada pendapatan, yaitu di sini saya mengambil statusnya baik, pengeluarannya itu sedang, dan untuk belanja modalnya itu statusnya baik. Lalu ada preparasi pro forma laporan keuangan. Di sini ada laporan pro forma pendapatan. Di sini saya mengambil statusnya itu baik. Untuk laporan pro forma neraca itu statusnya sedang, dan untuk laporan pro forma cash flow-nya itu saya mengambil baik. Di sini ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Yang pertama itu ada rasio analis, saya mengambil status baik. Mengukur hasil dibandingkan rencana, yaitu saya mengambil sedang, dan mengukur hasil-hasil dengan norma industri, saya mengambil sedang. Lalu di 1.3 itu ada laporan historis keuangan. Laporan keuangan saya mengambil histori untuk statusnya itu baik, neraca untuk status baik, dan laporan cash flow-nya itu dengan status sedang. Di sini ada di 1.4 ada perakiraan keuangan, diidentifikasi ada laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan. Di sini statusnya itu baik. Lalu untuk kedua ada perkiraan penjualan untuk perusahaan baru disandarkan pada perkiraan penjualan, dan pada perkiraan penjualan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha bisnis. Di sini saya mengambil sedang. Dan untuk perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada satu catatan penjualan terdahulu, kedua untuk kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3 faktor apa yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Di sini mungkin saya akan mengambil baik. Untuk kedua itu ada identifikasi pro forma atau laporan keuangan. 2.1 laporan pro forma itu diidentifikasi. Yang pertama itu ada pro forma laba rugi, saya mengambil baik. Pro forma untuk pendapatan saya mengambil sedang. Pro forma neraca itu status sedang, dan pro forma arus kas itu baik. Dan yang terakhir di 2.2 ada rasio analisis. Diidentifikasi ada 3, yaitu likuiditasnya itu saya mengambil baik. Untuk efisiensi operasinya saya mengambil baik, dan probabilitasnya saya mengambil sedang. Baik, kita akan lanjut ke form yang ketiga. Baik, semuanya kita sudah sampai ke form yang terakhir, yaitu di form ketiga, yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Di sini ada langkah, kriteria kerja, dan hasil rekaman hasil. Yang pertama itu ada rencana staffing. Di sini kriteria kerja kinerjanya di 1.1 kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis bagaimana diuraikan dalam rencana bisnis.
Untuk 1.2 tanggung jawab okupasi diidentifikasi. Untuk 1.3 itu tugas okupasi. 1.4 persyaratan okupasi. 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi. 1.6 jumlah tenaga kerja. 1.7 perkiraan mulai bekerja. 1.8 FTI atau full time equivalent diidentifikasi. Dan 1.9 itu perkiraan durasi kontrak. Kurang lebih saya punya contohnya untuk bagian yang rencana staffing ini, itu ada di bagian sini. Ini contoh dari rencana staffingnya. Di sini ada kategori okupasi, tanggung jawab, tugas, persyaratan, kebutuhan dan pelatihan, jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai bekerja, FTE atau full time equipment, dan perkiraan durasi kontrak. Baik, kita kembali ke atas. Lalu selanjutnya di 2 itu ada rekrutmen atau pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Di sini ada rencana seleksi, yaitu rencana seleksi saluran dan teknologi yang tepat. Di sini saya mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengandalkan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara, dan melakukan pelamar terpilih. Di sini ada 2.2 tuh proses seleksi. Proses seleksi mencakup yaitu yang pertama ada proses wawancara, lalu diskusi penilaian dengan anggota panel atau seleksi lainnya, lalu memperbaiki bias dan penyimpanan dari prosedur yang disepakati, lalu menghubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan, menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personal senior untuk penunjukan, lalu menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil dan menanggapi pertanyaan apapun. Lalu ada mengamankan persetujuan kandidat pilihan, dan yang terakhir melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Yang selanjutnya itu ada 2.3 internalisasi atau induksi anggota tim. Ini dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka segera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Di sini ada internalisasi atau induksi anggota tim. Saya mencakup yaitu yang pertama menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan tim kerja tentang petunjuk baru, lalu memberi tahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Lalu yang terakhir akan mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Lalu yang ketiga itu ada memenuhi kewajiban hubungan industrial. Di 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Ini diidentifikasi sesuai dengan persyaratan, hukum, dan kode praktik. Untuk hak dan kewajiban di tempat kerja dan pemberi kerja dan karyawan mencakup yang pertama itu ada hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesepakatan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, mendapatkan tenaga kerja, hak memiliki untuk kerja yang sesuai, mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, mendapatkan kesejahteraan, ikut serta dalam sertifikat atau hak ikut serta dalam serikat atau organisasi pekerja atau buruh, hak untuk cuti, dan hak khusus karyawan perempuan. Di sini untuk kewajibannya ada 3 yaitu ketaatan, konfidentalitas, dan loyalitas. Di kinerja 3.2 prinsip hubungan industrial dan dikembangkan secara positif dan konstruktif. Di sini untuk prinsip hubungan industrial bisa dilihat ada kepentingan bersama, kemitraan yang saling menguntungkan, hubungan fungsional dengan pembagian tugas, yaitu adanya kekeluargaan,
penciptaan ketenagaan berusaha dan ketentraman bekerja, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan bersama. Lalu keempat ada mengelola staf. Ya, itu di 4.1 ada alasan pengembangan staf. Di sini untuk alasan pengembangan staf itu yaitu untuk efisiensi, konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan dan kepercayaan diri. Di 4.2 ada strategi dan program pengembangan staf, yaitu di sini saya akan memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka tanpa adanya batasan untuk jabatan. Lalu ada mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Di sini untuk program pengembangan staf, saya akan mengadakan pelatihan dan pengembangan profesi. Yang terakhir di 4.3 ini ada program pelatihan, yaitu saya akan melakukan pelatihan induksi dan orientasi pekerjaan. Lalu di 4.4 ada evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf. Di sini tentu saya akan menentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda atur atau Anda ukur. Yang kelima ada meninjau kinerja tim. 5.1 hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Di sini ada hasil kerja. Yang pertama itu ada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang kedua ada efisiensi penggunaan sumber daya alam untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu di 5.2 ada kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim, yaitu adanya pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di sini untuk tingkat pergantian staf diidentifikasi. Di sini tingkat pergantian stafnya mungkin saya akan mengambil lebih rendah, yaitu 15%. Lalu untuk yang terakhir ada kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Untuk kekompakan tim itu saya melakukan adanya kolaborasi, kerjasama, dan kompetisi bekerja sama atau adanya best employment. Baik, kita sudah sampai di bagian yang terakhir. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau penyampaian materi saya selama saya presentasi ini. Sesungguhnya saya juga masih belajar untuk cara penyampaian untuk materi yang diberikan oleh dosen saya. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.